makanan yang tamu dapatkan itu kita juga dapatkan seperti itu. Kalau sarapan pagi, kadang gue sarapannya itu langsung ke restorannya hotel, jadi sarapannya itu bareng tamu seperti itu. Bayangin ketika teman-teman Gino Jisusei yang lain itu datang ke tempat tinggalnya dengan asrama yang bercampur dengan orang lain, yang tempat tidurnya itu mungkin sama futon dengan tidur di lantai seperti itu ya. Waktu itu gue tidurnya udah di kamar hotel dan tidur di kasur hotel, kasur ya spring bed dengan fasilitas yang lengkap, sudah ada AC, kulkas, TV dan segala macam, lemari juga sudah ada. Pokoknya udah asik, tinggal hidup aja di sana seperti itu. Nggak pernah beli beras, nggak pernah beli minyak, nggak pernah beli gula, nggak pernah beli piring, apapun itu. Pokoknya semua fasilitas itu lengkap. Libur itu bisa diambil sesukanya gitu. Jadi kita mau libur, bilang ke manajer gitu kan, gue mau libur 1 minggu gitu kan, ya kita diizinkan libur seperti itu dan dikasih libur aja. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kalau gue dulu sebelumnya kerja di hotel. Hotelnya itu sebenarnya bukan ke hotel sih, tapi lebih tepatnya ke resort ya teman-teman. Jadi hotelnya cukup besar dan di sana cukup menyenangkan ya teman-teman. Tetapi gue di situ cuma 3 tahun sampai kontrak Gino Jisusei gue habis. Nah setelah itu gue memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain, ke tempat yang baru. Padahal waktu itu manajer gue atau si Haining gue itu menawarkan untuk tetap stay di sana dengan tawaran gaji yang lebih daripada waktu Gino Jisusei seperti itu ya. Nah tetapi gue memutuskan untuk pergi ke sana, ke tempat lain seperti itu, ke tempat yang baru, pekerjaan yang lain. Nah, dan waktu di video sebelumnya gue itu juga sempat bilang ya kalau gue akan ngebahas apa sih alasan gue keluar dari hotel tersebut. Nah, maka dari itu ya di sini karena gue udah ada kesempatan untuk ngebahas tentang alasan gue kenapa gue meninggalkan hotel tersebut. Jadi di sini gue akan coba bahas. Jadi buat teman-teman yang tahu, yang pengen tahu alasannya, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ketika gue bekerja di hotel selama 3 tahun ya, itu sangat menyenangkan sekali menurut gue. Bahkan sampai sekarang pun, hotel itu, kata-kata hotel itu masih tersebut ya dalam cerita gue seperti itu. Ketika gue cerita ke ayah atau gue cerita ke orang tua gue gitu kan, pasti masih menyebutkan hotel seperti itu. Kadang bilang, wah waktu masih di hotel seperti ini, di hotel gini, seperti itu. Memang masih tersebut ya, karena memang tidak ada hal buruk yang terjadi di sana. Semuanya di situ menyenangkan seperti itu. Bahkan ya, di situ ya, waktu gue di hotel ya, di sana, selain pekerjaannya enak, tidak berat, tidak ada mengangkat berat, tidak ada tekanan, tidak pernah kena marah sama sekali selama gue 3 tahun, gue bisa dibilang nggak pernah kena marah sama sekali, baik itu sama manajer atau orang-orang di sekitar sana. Karena semuanya orang di situ baik-baik seperti itu ya. Nggak ada yang toksik, tidak ada yang main fisik, main kekerasan, itu tidak ada. Yang suka meneriakin orang, itu tidak ada ya teman-teman. Semuanya itu menyenangkan dan lingkungannya pun juga menyenangkan. Selain itu juga ya, ketika gue di hotel, itu makanan yang gue dapatkan itu adalah makanan yang ada di restoran hotel. Jadi makanan yang tamu dapatkan itu kita juga dapatkan seperti itu. Kalau sarapan pagi, kadang gue sarapannya itu langsung ke restorannya hotel, jadi sarapannya itu bareng tamu seperti itu. Gue udah pernah ya bahas videonya itu di 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, dan itu apa ya, makanan yang dimakan oleh tamu kita juga makan seperti itu. Dan juga gue itu tinggalnya di kamar hotel. Bayangin ketika teman-teman Gino Jisusei yang lain itu datang ke tempat tinggalnya dengan asrama yang bercampur dengan orang lain, yang tempat tidurnya itu mungkin sama futon dengan tidur di lantai seperti itu ya. Waktu itu gue tidurnya udah di kamar hotel dan tidur di kasur hotel, kasur ya spring bed dengan fasilitas yang lengkap, sudah ada AC, kulkas, TV dan segala macam, lemari juga sudah ada. Pokoknya udah asik, tinggal hidup aja di sana seperti itu. Terus juga setiap malam gue bisa masuk onsen gratis gitu, yang mana orang lain harus bayar dulu, harus nginap dulu di hotel baru bisa masuk onsen. Sementara gue bisa masuk onsen setiap malam gratis, sampunya gratis, semuanya gratis seperti itu ya, tinggal pakai aja. Pokoknya fasilitasnya semuanya lengkap seperti itu. Bahkan ya ketika gue di hotel, itu gue nggak pernah beli sampo, nggak pernah beli beras, nggak pernah beli minyak,
nggak pernah beli gula, nggak pernah beli piring, apapun itu, pokoknya semua fasilitas itu lengkap. Itu ibaratnya kita tinggal di rumah tapi semuanya lengkap. Misalnya kita butuh piring, ada piring. Kita butuh sendok, kita ada sendok. Hal-hal yang kecil seperti itu ya. Kita butuh yang namanya wrap, itu buat nutup makanan, itu ada. Pokoknya semuanya ada. Kita butuh pengharum ruangan, itu ada. Butuh tisu, ada. Butuh apa lagi? Selimut tambahan ada. Butuh bantal, ada. Pokoknya semuanya ada. Dan semua itu menyenangkan sekali. Belum lagi ya di situ suasananya sangat tenang sekali. Jadi di situ gue bisa banyak waktu untuk memikirkan, untuk merenung tentang bagaimana kehidupan gue gitu. Jadi gue banyak waktu di sana. Dan yang paling menyenangkan adalah di hotel tersebut liburnya banyak. Dari 30 hari kerja, kadang gue itu kerja cuma setengahnya, 15 hari atau 17 hari. Paling banyak 20 hari seperti itu. Rata-rata liburnya itu dalam 1 bulan itu bisa dapat 10 hari atau lebih seperti itu ya. Dan yang enaknya lagi, di hotel tersebut libur itu bisa diambil sesukanya gitu. Jadi kita mau libur, bilang ke manajer gitu kan, gue mau libur 1 minggu gitu kan, ya kita diizinkan libur seperti itu dan dikasih libur aja. Kenapa? Karena stafnya banyak seperti itu ya teman-teman. Dan juga ya ketika di hotel tersebut kadang ada satu perusahaan itu dia suka ngerecokin kehidupan kita. Misalnya kita mau kemana itu ditanya, kita sama siapa itu ditanya, seperti itu kan. Sementara di tempat gue, hotel gue, manajer gue itu tidak bisa dibilang tidak mempedulikan seperti itu. Di sisi lain ya kadang kita merasa tidak dipedulikan seperti itu kan. Tetapi di sisi lain gue merasa itu diberikan kebebasan yang sangat luar biasa. Ketika gue mau main dari Fukuoka ke Nagoya, main ke Takamatsu, main ke Okayama, itu ke Osaka gitu kan, itu manajer gue nggak ngeresokin seperti itu. Dan yang penting gue besok masuk kerja kalau hari kerja seperti itu ya. Nah itu sih enaknya, banyak sekali hal yang menyenangkan di sana seperti itu. Dan juga lingkungan yang bersih, udaranya bersih segala macam ya. Pokoknya kalau gue sebutin semua yang enak-enak di hotel itu nggak habis-habis gitu, menyenangkan seperti itu. Nah harusnya kan dengan semua kenikmatan itu, fasilitas itu, lingkungan yang seperti itu, harusnya kan gue bisa betah tinggal di hotel tersebut dan mau memperpanjang seperti itu ya. Nah sebenarnya memang dulu terniat ya untuk memperpanjang kontrak di hotel tersebut, entahkah itu dengan visa Sanggo maupun Tokutegi no seperti itu ya. Nah tetapi ini yang membuat gue tidak ingin memperpanjang di situ adalah yang pasti satu ya, alasan pertama yaitu adalah sudah mentok di sana ya teman-teman. Jadi selama gue 3 tahun di sana, gue memang merasa sangat kurang berkembang ya. Jadi mungkin grafiknya itu naik sedikit sekali seperti itu ya. Jadi kurang berkembang ya teman-teman. Pekerjaannya itu pun juga itu aja. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan ya teman-teman. Memang waktu itu ada peningkatan ketika gue masuk ke restorannya hotel. Ketika gue bekerja di restoran itu gue memang berasa sangat seicho sekali, sangat bertumbuh sekali. Kemampuan gue itu meningkat pesat seperti itu. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi ya waktu di hotel itu pekerjaan gue itu banyak ya teman-teman, karena manajer itu saking percayanya ke gue. Jadi semua pekerjaan itu diserahkan ke gue gitu. Bahkan kalau misalnya ada manajer gue itu butuh orang buat nemenin dia, gue itu juga ikut. Misalnya pergi ke hotel sana, ke hotel sini, gue juga ikut itu sebagai orang yang ada di sampingnya seperti itu. Dan pekerjaan gue di sana waktu itu yang paling intinya itu adalah bekerja sebagai bed making ya, atau housekeeping, atau make up kamar, bikin kamar ya, ngebersihin bed segala macam, bikin kamar yang sudah berantakan dibersihkan lagi seperti itu. Padahal di Indonesia kita hobinya berantakin kamar, sekarang kita di Indonesia pekerjaannya adalah membersihkan kamar yang diberantakin orang seperti itu ya. Nah itu pekerjaan pertama. Yang kedua pekerjaan gue itu adalah di bagian public area. Itu juga gue bersihin. Misalnya seperti ofuro, onsen, lobby, bagian front, di depan front, pokoknya ngevakum segala macam itu juga gue kerjakan seperti itu ya. Kadang kerja di dapur. Waktu gue di dapur itu kadang ngebantu koki, kadang nyuci piring seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sesuatu pekerjaan yang bisa dibilang kurang berkembang lah seperti itu, yang kurang bisa dibawa ke Indonesia lah seperti itu ya, untuk kehidupan atau pekerjaan mandiri. Nah tetapi ketika gue masuk ke restoran, kadang gue waktu itu masuk di restoran ada sekitar 1 tahunan gue waktu itu masuk restoran. Waktu itu gue bekerja bikin tempura, sushi, masak steak seperti itu ya, terus menyiapkan makanan-makanan yang lain. Nah ketika di restoran itu gue merasa pekerjaan itu sangat ternikmati sekali, karena memang basic ya itu gue suka di dapur seperti itu. Nah waktu di restoran itu gue ngerasa sepertinya gue nggak mau pindah tempat kerja, karena di sini sudah nikmat. Yang mana kita bekerja di restoran hotel itu
menyediakan makanan langsung di depan tamu, gue masak langsung di depan tamu gitu kan, dengan restoran yang berada paling puncak, dengan pemandangan yang sangat indah di sore hari sampai malam, itu gue nikmati sekali pekerjaan tersebut seperti itu. Tetapi ketika gue tidak diletakkan lagi di restoran, balik ke 3 pekerjaan utama gue yang di awal tadi, itu semuanya jadi membosankan lagi seperti itu. Nah, jadi di situ ya gue ngerasa, wah kalau seperti ini gue nggak akan berkembang seperti ini. Jadi gue juga ingin kan meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan seperti itu. Jadi gue rasa di situ gue tidak berkembang. Jadi itu salah satu alasan yang mana gue memutuskan untuk meninggalkan hotel seperti itu. Mungkin kalau di hotel yang nggak gue coba itu cuma bagian front ya, karena waktu itu front posisinya sudah ada seperti itu. Dan gue rasa kalau gue minta nih, gue ingin berdiri aja di front minimal untuk lihat cara kerjanya, gue rasa manajer gue juga pasti akan ngasih karena dia baik. Nah, satu itu ya. Yang kedua adalah yang paling penting itu adalah masalah gaji ya teman-teman ya. Itu udah pasti problem semua orang yang meninggalkan tempat kerjanya itu adalah gaji ya. Kenapa gue bilang gaji? Karena waktu gue bandingkan ya, namanya kita Ginoji Suse ya gajinya kecil ya gitu kan, seperti itu ya teman-teman. Gajinya kecil. Kalau dibandingin dengan Ginoji Suse yang lain, gaji gue juga termasuk kecil. Kenapa gue bilang kecil? Karena teorinya nggak sampai 10 mang, nggak sampai 10 mang gitu, kurang. Apalagi waktu corona itu nggak ada kerja, nggak ada pemasukan ya, itu sangat sulit sekali waktu itu. Dan kalau dibandingkan dengan orang yang kerjanya staff di sana kan ada juga orang Nepal seperti itu ya. Kalau dibandingin dengan orang Nepal itu gajinya bisa dibilang hampir beda 50% seperti itu. Kalau misalnya anggaplah gue teorinya nggak sampai 10 mang, orang itu teorinya lebih dari 10 mang gitu. Bisa dibilang teorinya itu 2 kali lipat dari gue seperti itu. Jadi agak sedikit ada pembedaan di situ. Padahal bisa dibilang kalau kerjanya Ginoji Suse itu agak sedikit lebih berat ya ketimbang orang staff yang di sana. Kebetulan orang Nepal yang di sana mereka itu bekerja dengan visa Gijin Koku ya teman-teman. Jadi gajinya agak jauh besar daripada gue, dan mereka potongannya juga lebih kecil daripada gue seperti itu. Bisa dibilang agak besar, sebenarnya jauh lebih besar ya gaji mereka daripada gue seperti itu, hampir 2 kali lipat soalnya teori. Terus juga potongan kamar mereka dipotong waktu itu cuma 5.000, sementara gue kamar waktu itu dipotong 1,5, jadi bedanya 1 mang seperti itu kan, lumayan juga. Terus uang makan juga mereka nggak bayar waktu itu, waktu gue gini Susei itu uang makan bayar ya teman-teman. Jadi gajinya itu agak sedikit jomplang ya teman-teman. Terus juga di situ problemnya ya, kenapa gue pindah keluar dari hotel itu, di sana Zanggyo-nya itu bisa dibilang sangat jarang sekali. Mungkin dalam 1 tahun itu Zanggyo itu ada 3 atau 4 kali. Kenapa ada 3-4 kali? Karena kan seperti libur musim panas, libur tahun baru, atau misalnya ada Shugaku Ryoko, itu kan hotel sibuk. Nah, di masa-masa seperti itulah gue bisa masuk banyak panjang seperti itu kan. Nah, ketika kita masuk panjang, jam kerja kita panjang, otomatis kan itu bisa masuk ke Zanggyo seperti itu. Nah, waktu itulah mungkin dalam 1 tahun itu cuma 3 kali atau 4 kali aja ada Zanggyo. Jadi waktu itu kurang pemasukan lah seperti itu ya, yang mana kita waktu magang itu kan butuh sekali uang. Kenapa? Karena kita kan punya hutang di Indonesia, harus membayar hutang, itu udah pasti gitu kan. Bantu orang tua, bantu keluarga itu juga udah pasti seperti itu. Tapi kan yang kewajiban yang paling penting itu adalah bayar hutang. Sementara pemasukan kita sedikit, dan itu membuat gue kurang betah ya di sana. Jadi waktu itu gue sabar aja, dan kebetulan ya waktu itu teman gue itu ada bertiga sama gue ya. 2 orang itu pulang di tengah jalan ya, karena nggak sanggup dengan gajinya yang kecil seperti itu. Mending berkarir di Indonesia saja seperti itu ya. Mereka mikirnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah selain Zanggyo kurang di sana, yakingnya juga nggak ada ya teman-teman. Kadang gue kerja sampai jam 11 malam gitu kan, itu nggak dimasukin ke yaking. Waktu itu memang sudah dikomplain sama Kumiai seperti itu kan. Si Pausang dia kerja sampai jam 11 malam, tetapi kok yakingnya nggak dibayarin. Ternyata manajer gue ngejelasin kalau di situ nggak ada yaking ya teman-teman. Jadi walaupun kerja jam 10 malam itu dari jam 10 malam kerja lewat dari jam sampai jam 10 malam itu yakingnya nggak dibayarin. Jadi yang jam 11, 12, 13 itu dipindahin jam kerjanya ke hari lain seperti itu, dipenuhin ke hari yang lain. Waktu itu gue juga kurang terima sih sebenarnya. Waktu itu bahkan gue sempat kerja itu sampai jam 2 pagi saking sibuknya ya teman-teman ya. Tapi tidak ada yaking, itu sih problem yang sekiannya gitu ya. Nah, jadi kurang lah di segi gaji seperti itu. Yang ketiga adalah alasannya itu
di sana walaupun tenang, asik, sejuk, dan di situ banyak salju ya teman-teman, karena di atas bukit. Kalau ada teman-teman yang bilang hotel itu cuma ada di kota, jangan salah, di resort, kalau teman-teman kerjanya hotel atau resort, itu ada juga yang di Inaka, dan sampai di atas bukit ya. Waktu itu karena gue tinggalnya di atas bukit, salju itu ada banyak sekali di sana teman-teman, itu menyenangkan sekali. Tetapi walaupun menyenangkan di bagian kondisi alamnya, tetapi itu juga yang membuat gue kurang betah ya, yaitu adalah aksesnya sulit. Karena waktu gue mau ke Eki itu kalau jalan kaki, gue kan ada sepeda hotel, tapi sepeda hotel itu kan dipakai bersama, jadi gue nggak bisa pakai terus. Jadi kadang gue jalan kaki ke Eki, itu kadang jalan kaki itu sampai Eki ada waktu sekitar 50 menit makan waktu. Ya lebih kurang 1 jam lah kalau misalnya jalan-jalan singkat seperti itu kan. Kalau misalnya musim panas ya itu menderita seperti itu. Kadang nggak harus di Eki aja sih, tapi kalau kita ke rute lain ya pakai kereta api. Tetapi umumnya gue perginya itu pakai bus seperti itu. Dan kalau mau ke daerah yang agak ke kotaan seperti ke Oita atau misalnya ke Hakata ya teman-teman, itu harus naik bus ekspres seperti itu, dan dengan perjalanan 1,5 jam, dan ongkosnya itu pulang balik 3.000 kan. Selain makan waktu juga makan uang seperti itu ya. Dengan gaji yang nggak sampai 10 mang, ongkos 3.000 itu gue rasa cukup berat seperti itu. Nah jadi akses sulit seperti itu yang pertama ya. Jadi mau kemana-mana susah, mau belanja pun susah, Supa pun jauh seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang kita akan ketika lama di Inaka, kita kan ada kepikiran, wah pengen main nih ke kota sesekali seperti itu kan. Cuma mengingat waktu yang ditempuh itu sulit, terus juga bus terakhir itu adanya sampai jam 12. Setelah itu dari bus turun dari bus stop bus ekspres, nanti naik bus lokal lagi seperti itu. Kadang bus lokal itu cuma sampai jam 11. Perjalanan dari tempat bus ekspres ke hotel gue itu ada jalan kaki sekitar 30 menit. Jadi memang agak agak susah dari segi transportasi seperti itu. Jadi gue kadang ke Hakata itu kalau misalnya ada ujian aja atau ada janji nemu aja seperti itu. Nah, terus juga karena di Inaka itu aksesnya sulit, selain itu juga sepi ya teman-teman. Di situ nggak ada kehidupan karena memang tempat gue itu hotelnya itu adalah hotel tempat rekreasi. Bukan dibilang rekreasi juga bukan. Kayak apa ya, orang yang ingin mencari suasana ketenangan desa seperti itu. Jadi memang suasananya karena saking tenangnya itu orang nggak ada seperti itu ya. Jadi orang jalan-jalan itu pun jarang, orang-orang muda pun jarang. Jadi di situ agak merasa sedikit sepi ya, sabisi ya. Nah jadi itu sih yang bikin gue nggak tahan. Tetapi ya sebenarnya ketiga alasan ini itu bukan alasan yang kuat untuk gue meninggalkan hotel ya teman-teman. Karena dilihat ya dari sisi positif hotel tadi, sisi negatifnya itu cuma sedikit gitu. Kalau enaknya, positifnya itu banyak. Dan juga ya manajer gue itu juga menjanjikan ke gue ya, kalau kamu stay di sini gaji kamu sama seperti orang Nepal di sana. Banyak seperti itu. Wah, kalau gue mikir ya, kalau di Inaka dengan gaji segitu, dengan pengeluaran yang bisa dibilang hampir nggak ada ya, itu lumayan sekali bisa nabung. Karena waktu di Inaka itu, di hotel itu, gue kadang gaji 1 bulan itu utuh gitu. Kenapa? Karena nggak mau keluar jauh seperti itu ya, jadi malas keluar. Jadi sabar aja dengan makanan hotel yang itu-itu aja, yang walaupun ngebosenin sabar aja seperti itu. Tapi anggaplah, misalnya nih, anggap gaji gue misalnya 8 mang ya, karena kan nggak sampai 10 tuh judulnya. Anggaplah gaji gue itu 8 mang. 8 mang itu bisa utuh ya dalam 1 bulan itu tanpa terpakai sedikit pun seperti itu. Dan paling kepake itu cuma buat ngirim ke keluarga aja seperti itu ya. Saking gue nggak mau keluar karena nggak ada apa-apa di sana. Mau dicari juga nggak ada. Kalau mau belanja pun jauh seperti itu. Bahkan gaji 1 bulan gue itu bisa utuh seperti itu ya. Terus juga sih ada satu lagi tambahannya ya. Di sana jenjang karirnya kurang bagus. Kenapa gue bilang kurang bagus? Melihat ya dari teman-teman Nepal gue yang ada di sana, mereka yang kerja 5 tahun lebih itu gajinya nggak naik-naik teman-teman. Jadi padahal udah 5 tahun kerja di situ tapi nggak ada kenaikan gaji. Itu sih sebenarnya yang jadi kurang menariknya seperti itu. Jadi kita gambate 5 tahun nggak dapat apa-apa seperti itu. Sementara kan kalau nama kerja kita diminta untuk ada peningkatan ya dari segi kinerja seperti itu. Tetapi dari segi gaji itu nggak ada peningkatan, kan nggak balance ya seperti itu. Dan dari semua itu, semua ketidaksenangan gue itu, seperti yang gue bilang tadi, itu bukan problem yang besar, nggak masalah ya. Itu
nggak sebanding dengan semua kesenangan yang gue dapat. Tetapi alasan utama gue itu keluar dari hotel adalah ketika gue waktu itu sudah berencana untuk tinggal bareng sama ayah ya. Waktu itu gue ingin shokai ayah ini mau tinggal dan kerja bareng di hotel seperti itu. Nah, tetapi waktu itu di masa corona tersebut nggak terlalu butuh tenaga kerja lain seperti itu, nggak perlu orang seperti itu ya. Jadi ketika gue shokai ayah ke manajer gue, itu manajer gue agak berat seperti itu ya untuk menerima orang baru, karena pekerjaan yang mau dikasih itu nggak ada seperti itu. Jadi kan niat gue biar bisa tinggal dan kerja bareng sama ayah, gue pengen shokai ke hotel, ternyata hotel waktu itu sedang tidak menerima orang baru. Alhasil ya kalau ayah mesti cari kerja tempat lain, sementara gue kerja di hotel yang jaraknya mungkin akan jauh, sekitar 1 jam perjalanan, itu kan kurang worth it. Jadi maka dari itu gue mencari alternatif yang mana gue bisa kerja dan bareng tinggal bersama ayah. Maka dari itu keputusannya adalah gue harus keluar dari hotel dan cari pekerjaan yang bisa tinggal dan kerja bareng. Ya, kebetulan gue dapat pekerjaan di sini ya, di restoran, yang mana gue sekarang tinggal bareng sama ayah, kerja bareng sama ayah. Jadi nggak sulit dari nggak harus jauh-jauhan seperti itu. Karena kan waktu gue di hotel itu ayah tinggalnya di Takamatsu, jauh ya. Jadi jarak perjalanannya itu ada 5 jam perjalanan kalau kita pakai Shinkansen, kalau startnya dari hotel gue seperti itu. Nah, kan wajar kita itu maunya tinggal bareng lagi gitu kan, tinggalnya bareng, kerjanya bareng seperti itu. Karena hotel nggak memungkinkan, ya gue memutuskan untuk cari pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut memungkinkan untuk kerja, gue dan ayah kerja dan tinggal bareng seperti itu ya. Nah, jadi itu sih alasan kenapa gue tinggal di hotel ya. Di sisi lain sebenarnya sampai sekarang pun hotel itu masih kepikiran sama gue, karena masih kesebut ya. Kadang nggak sengaja kesebut, kadang gue mau nyebut tempat, nyebut restoran, misalnya kayak gue cerita ke orang tua gue gitu kan, pas di restoran gue gini-gini, tapi bukan restoran yang kesebut sama gue, tapi yang kesebut tuh hotel seperti itu, karena memang masih berbekas, masih banyak sesuatu yang menyenangkan di sana dan tidak ada sesuatu yang buruk di sana. Jadi masih kepikiran sampai sekarang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya cerita gue. Kenapa gue meninggalkan hotel? Sebenarnya bukan bukan karena hal yang buruk, tetapi karena kondisi yang memaksa gue untuk harus meninggalkan hotel seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.